selalu taat dan patuh kepada ajarannya hingga akhir hayatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama agar acara ini berjalan dengan lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Anda Reni Setiawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Guru, beserta Ibu Agustina selaku calon guru penggerak angkatan 19. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini bersama untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 19 Bogor. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bu Agustina menjadi orang kedua ya setelah Ibu Ira. Bu Agustina menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Semoga dalam menjalankan prosesnya dimudahkan dan dilancarkan dan memberikan masukan positif untuk SMP Negeri 19 pada khususnya. Dan semoga kegiatan ini dipermudah, dilancarkan sehingga dapat memberikan yang terbaik khususnya buat Bu Agustina dan buat kita semua yang hadir di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Reni Setiawati atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Agustina Esti Utami SPD tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Agustina wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Reni, yang terhormat Ibu Wakil, Bu Ira, Miss Pales, selaku Wakil, Pak Arif, dan rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk saya di sini memaparkan ya mungkin. Ya, Bapak Ibu, di awal materi ya, tadi tentang budaya positif. Jadi yang akan kita bahas ke depan adalah konsep-konsep inti dari budaya positif itu ya. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Kurang lebih itu yang akan kita bahas insya Allah 1 jam ke depan. Kemudian untuk pertama ya mengenai paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran di paradigma baru ini ya merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya apa itu berdiferensiasi, karena sekarang di kurikulum merdeka ini sangat sering digaungkan. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhirnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja ya, seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu tahu ya profil pelajar Pancasila itu. Nanti kita lihat ya di berikutnya. Nah, ada mungkin miskonsepsi selama ini yang sudah menjadi pemikiran guru-guru atau kita juga mungkin secara tidak sadar ya, bahwa seorang guru itu punya kontrol terhadap murid ya. Itu merupakan miskonsepsi atau konsepsi yang kurang tepat sebenarnya ya, bahwa kita punya kendali penuh atas murid. Kemudian ilusi bahwa kritik bisa membuat atau rasa bersalah bisa menguatkan karakter, sehingga kita cenderung ya dalam keseharian kita itu maksudnya ingin menyadarkan ketika anak berbuat salah, tapi malah membuat mereka merasa bersalah ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa ya. Ada anggapan kalau misalnya ada anak yang menjawab sedikit, langsung ego kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua langsung ibaratnya tersentil gitu ya, karena kita anggapannya oh ya anak menjawab gitu ya, atau karena dia menjawab gitu ya. Jadi ada miskonsepsi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah pemikiran yang tidak tepat atau keliru. Nah, yang akan kita bahas berikutnya mengenai disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sering mendengar kata disiplin, ya. Yang sering disiplin itu biasanya dikaitkan dengan apa, Bapak Ibu? Aturan. Bukan. Aturan ya kamu. Terus apa lagi mungkin? Aturan. Kemudian apa? Kebiasaan, ketat, gitu ya. Biasanya kalau kita memikirkan kata disiplin, biasanya arahnya adalah aturan yang ketat ya, yang membuat anak teratur, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada namanya disiplin positif. Secara bahasa, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu mengacu pada disiplin diri, ya. Artinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Jadi disiplin itu sebenarnya proses belajar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tentunya ya arah yang kita inginkan ketika mendisiplinkan murid adalah mereka punya kesadaran sendiri dari motivasi intrinsik mereka, bukan karena takut, bukan karena rasa bersalah, ya, apalagi karena menyenangkan dirinya saja, ya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol guru yang biasa secara sadar atau tidak sadar itu kita ada di posisi tersebut, ya. Pertama yaitu posisi penghukum, ya. Biasanya guru di posisi penghukum itu suaranya tinggi, ya. Kemudian memiliki menekankan pada otoritas penuh terhadap murid, ya. Kemudian yang keluar dari pembicaraannya adalah kalimat perintah, ya.
Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, ada juga yang mungkin kita ketika menemui murid yang melanggar itu tujuan kita sebenarnya baik ya, ingin mengubah karakter anak itu misalnya terlambat jadi tidak disiplin, tidak terlambat lagi misalnya. Tapi caranya, tekniknya yang digunakan dengan membuat anak itu merasa bersalah, misalnya ya, gitu. Kamu tahu nggak yang sudah kamu lakukan misalnya gitu ya? Kamu tuh bikin ibu repot, bikin ibu susah. Nah, itu adalah posisi, nanti kita lihat contoh lebih konkretnya ya, pembuat merasa bersalah. Jadi memposisikan murid di sebagai pelaku gitu ya. Kemudian guru sebagai teman. Nah, ini mungkin sekilas terdengar ideal ya. Oh, sebagai teman bagus dong ya. Berarti anak bisa curhat, dekat gitu ya. Tapi ketika menghadapi situasi tertentu, misalnya untuk membentuk kedisiplinan, kita memposisikan diri sebagai teman, nanti kita akan lihat ya, ternyata juga kurang tepat. Posisi teman adalah, ayolah mas, misalnya, jangan kesiangan, bantulah ibu repot di hati kamu ya. Minusnya adalah kalau posisi teman ya, siswa tersebut akan bergantung pada kita. Jadi ketika nanti tidak terbentuk karakter, hanya terpaku pada satu guru gitu ya. Ketika diperintah oleh guru lain dia tidak akan mau mematuhi gitu ya. Itu kalau kita memposisikan sebagai teman. Kemudian pemantau. Guru di posisi pemantau itu hanya memantau kesalahan, tidak aktif atau ada usaha untuk memperbaiki. Hanya misalnya kamu sudah tahu kesalahan kamu, tahu hukumannya, ya, hanya seperti itu ya. Jadi hanya memberikan hasil dari pantauannya saja. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai posisi manajer. Ini yang paling ideal ya. Posisi manajer adalah ketika kita bisa memposisikan diri, menggali apa di balik kesalahan anak tersebut, kemudian memunculkan sisi terbaik dari murid kita tersebut ya, sehingga dia benar-benar tumbuh motivasi intrinsiknya untuk tidak lagi melanggar aturan ya. Ini mengenai disiplin, jadi fokusnya pada ketika pelanggaran aturan ya, atau pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah. Nah, kita lihat sebentar contoh-contohnya ya di film ini. Nggak bisa di sana. Di sini. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kenapa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Coba menurut ibu bapak apa yang membedakan antara kelima itu? Siapa yang mau berpendapat mungkin tentang video yang sudah ibu tampilkan? Ya, Mbak Esti. Oke, cara menyampaikan bahasanya seperti itu. Cara bahasanya ya, menyampaikannya dari nadanya, mungkin ya dari nada suaranya, kemudian pilihan kata. Ada lagi mungkin? Dari kelima posisi kontrol tadi mungkin yang tadi sampaikan saya itu udah benar. Dan tambah lagi di situ mungkin perlakuan kita berikan kepada siswa itu lebih kalau kita lebih manusiawi ya. Jadi mengajak mereka berdialog atau berdiskusi untuk mencari jalan bersama yang lebih baik lagi gitu. Itu adalah posisi jalan atau posisi manajer. Ya, terima kasih banyak Bu Ira. Menyampaikan kalau lebih. Baik, terima kasih Bu Tina. Dari kelima itu yang kita bisa ambil kita petik di mana di posisi kelima manajer ya, nah, di mana kesalahan itu kita lemparkan kembali kepada siswa sehingga timbul motivasi pada diri siswa dan siswa sendiri yang menemukan solusinya bukan dari kita. Nah itulah motivasi yang dibilang motivasi implisit yang lebih memuat dalam diri sendiri. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Rini. Maka Pak Mo. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang saya tanggapi di sini adalah dari perbedaan posisi kontrol guru masing-masing. Apa namanya? Iya, hukum membuat merasa bersalah dengan memantau dan menilai. Mungkin perbedaannya dari sisi sanksinya saya lihat. Bentuk sanksinya. Iya, sanksi. Mungkin kalau hukum lebih tegas ya. Tapi kalau manajer lebih tarik ulur, jadi dicari solusinya antara guru dan siswa. Menurut saya sebetulnya semua baik ya, tapi mungkin dari karakter gurunya aja menjadi robot. Ya, boleh tegas ya. Kalau tegas dalam artian tapi anak paham apa yang dimaksud guru itu, misalnya hukum. Yang maksud hukum itu kalau anaknya merasa bersalah dia menerima nggak ada masalah menurut saya. Kemudian kalau kita sebagai teman zaman sekarang anak-anak sudah dekat sekali dengan guru ya, sudah bisa menentukan rasa simpati, kemudian menyapa, sudah nggak ada lagi batas-batasan antara teman guru seperti itu. Jadi kembali lagi kita bisa menempatkan pada posisi kapan kepada siswa itu, bisa jadi sebagai pembuku, sebagai teman, pemantau, jangan menjadi pembuat merasa bersalah itu aja. Ya karena anak merasa akan selamanya dia merasa diri dia membuat gurunya merasa bersalah, merasa berdosa. Mungkin itu saja yang saya lihat yang bagus adalah pembuku, teman, pemantau, manajer dan tidak membuat merasa bersalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Mul ya, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau berkomentar dari contoh 5 posisi kontrol tadi? Ya, memang ya Pak Mul betul sekali, Bu Esti, Bu Reni dan semuanya ya, bahwa ini sebenarnya sering kita gunakan ya, secara sadar atau tidak sadar mungkin kita pernah di 5 posisi kontrol ini ya. Kadang situasi ya yang memang menuntut kita di situasi tertentu kita harus menjadi pembuku misalnya, walaupun sebenarnya tentunya bertahap proses belajar ya. Posisi yang paling ideal itu adalah manajer, karena di posisi manajer itu kita dilatih untuk bisa mengeluarkan ya, nanti ada segitiga restitusi kita akan berlatih gimana caranya mengeluarkan citra terbaik dari murid kita gitu ya, sehingga ketika siswa atau murid kita bersalah kita tidak melabel mereka, oh ya kamu mah memang troublemaker, memang kamu mah selalu salah misalnya, karena hal itu biasanya akan membuat mereka oh ya deh saya mah memang begini gitu, jadi stuck gitu ya, dari pikirannya sendiri tidak ada kemungkinan untuk berubah gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang melanggar aturan, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengungkapkan kamu tidak seperti itu loh, intinya seperti kaum manager. Kemudian membantu murid untuk mencari solusi jalan keluar supaya tidak melanggar lagi, supaya murid tersebut mengeluarkan versi terbaik dari dirinya, bahwa dirinya sebenarnya bisa loh nggak melanggar. Dengan cara apa? Tadi digalikan ya, oh bisa pakai alarm, oh bisa kita tolong kakaknya ternyata, yang selama ini mungkin tidak terpikir oleh si murid tersebut gitu. Kemarin di elaborasi juga saya tanyakan ya, kadang di tertentu misalnya di kegiatan kesiswaan ya yang harus menegakkan disiplin misalnya, di posisi manajer itu kan membutuhkan waktu ya, karena itu seperti sesi konseling ya kalau kata saya BK gitu ya, memunculkan kesadaran anak itu perlu waktu. Makanya memang menurut kemarin pemateri di elaborasi sebenarnya tidak bisa digunakan posisi kontra atau segitiga restitusi itu kalau untuk pelanggaran yang berat itu tidak bisa ya, yang berat
itu harus intervensi khusus dari BK, dari psikolog ya, gitu. Kemudian pelanggaran yang berulang-ulang ya, gitu. Kemudian seperti penertiban umum, seperti misalnya kalau upacara banyak yang melanggar satu-satu, seperti posisi manajer kan juga tidak memungkinkan, gitu ya. Jadi sebenarnya 5 posisi ini bisa saja tetap dipakai di situasi tertentu, di mana kita memainkannya dan efeknya ke murid kita itu jangan sampai tentunya yang terbaiklah buat murid kita. Itu ya, Bapak Ibu ya. Itu di 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, mungkin sebelum ke materi kita lanjut, saya ingin Bapak Ibu merefleksikan diri, mengevaluasi ya. Saya akan membagikan post-it, posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu sering gunakan. Kita akan coba lihat ya sedikit survei kecil. Sejujurnya kalau Ibu flashback kan sudah tahu ya ada 5 posisi kontrol. Saya biasanya paling sering pakai posisi kontrol apa ketika menghadapi terutama siswa yang melanggar. Kalau milih lebih dari satu boleh. Ya soalnya kan bisa dengan sifat. Kalau terus anak. Saya ngambil pemantauan di posisi cuma. Ya silakan ditulis. Mereka nggak akan menyebutkan posisi kontrol aja. Yang satu aja. Oh langsung ya. 1 atau 2 yang paling sering dipakai. Posisi kontrol misalnya teman, penghukum, Oh ya udah membuat jawab merasa ini. bersalah. Oh, boleh 2 ya. Boleh. Kalau sudah boleh Bapak mungkin Ibu ditempelkan di depan. Pakai nama kita, pakai nama kalau misalnya. Bapak sering melakukan yang mana? Nah, di antara 5 ini Boleh 2 ya? boleh 2. Yang paling sering ya, yang ingat-ingat, oh saya misalnya seringnya ngajak ngobrol, dah saya mah berarti mungkin ngajar ya, atau teman. Biasa yang seakan misalnya. Yuk, tarik semua di sini sudah. Kasih namanya enggak? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini kita sudah lihat ya. Ini hasil survei ya, sekilas. Guru SMP 19 paling banyak pakainya posisi kontrol apa ya selama ini. Ada penghukum, teman, pemantau, Widin ya, alhamdulillah. Ada Bu Reni, teman, pemantau, manajer, dan manajer, alhamdulillah. Bu, ada yang sudah teman, manajer, alhamdulillah ya. Bu Indah, teman, manajer, pemantau. Teman, pemantau, manajer. Sebagian besar saya lihat ini sudah manajer banyak ya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya guru itu secara alami, kalau menurut saya ya, secara alami fitrahnya ketika menghadapi murid, walaupun tanpa teori sebenarnya ya Bapak Ibu ya, kita sudah ini anak ini cocoknya ya apa ini gitu kan ya. Jadi secara naluri sebenarnya walaupun belum tahu ada teori ini, oh ini mah diajak ngobrol gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kepekaan guru-guru SMP 19 ya sudah banyak nih yang manajer, boleh mungkin applause buat kita semua ya. Kalau masih sering masih
atau sebagai teman aja mungkin bisa di-upgrade lagi, kita belajar sama-sama ya supaya posisi kontrol kita menuju ke manajer. Nah, berikutnya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas ya. Sedikit dibahas juga ya di modul kami mengenai keyakinan kelas yang sering kita bilang kesepakatan ya, kesepakatan kelas nama lainnya atau peraturan kelas ya. Nah, kalau sekarang lebih banyak atau lebih tepat itu disebutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin tahu kenapa harus keyakinan kelas dibanding kalau dulu kan namanya peraturan kelas ya. Sekarang keyakinan kelas dari katanya, kenapa kira-kira ada? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pendapat saya pribadi ya, tidak membaca apa-apa, tidak membaca buku dan sebagainya. Menurut saya untuk keyakinan kelas itu supaya kalau kita menghukum itu siswa itu paham kesalahannya itu apa gitu. Dan kita juga tidak dikenakan sanksi berat kalau sudah sepakat. Jadi kalau kita memang udah yang namanya manusia suka lewat batas yang mungkin menampak dan sebagainya mungkin. Tapi kalau di situ udah ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kalau udah lewat Pak boleh dilaporkan, nggak ada masalah. Ini adalah tidak bisa dikira oleh hukum Bapak Ibu kalau udah kesepakatan. Walaupun rasa itu melanggar hukum, tapi karena kesepakatan itu udah menjadi hukum buat kita satu keluarga itu dan merupakan terikat ya peraturan tersebut. Jadi nggak bisa diambil tindakan secara hukum. Tidak bisa bertanggung jawab. Jadi menurut saya itu pemahaman saya tentang saksi keyakinan kelas. Kemudian anak-anak juga sudah tahu apa yang sudah kita katakan, misalnya kita sudah masuk kelas, sudah tahu aturannya, misalnya mulai pelajaran, aturan kelasnya tidak boleh berbicara, misalnya anak sudah ngerti, nggak akan bicara dia. Karena kita ingatkan belum ya dengan kelas dong, ya dengan kelas baca tuh, kelas tulis, lihat tuh, anak-anak otomatis dan akan paham. Tapi ingat sekali lagi, kalau ternyata kita ngambil hukuman tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu justru salah. Ya, tidak bisa dilakukan. Misalnya kita memang tidak ada kata-kata keyakinan kelas di sana. Tiba-tiba kita masalahkan anak-anak yang masalah kelas. Memang harus jeli. Itu saja mungkin saya supaya dalam memberikan sanksi itu tepat sasaran gitu loh Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagus. Kalau keyakinan kelas, pastinya kita udah semuanya sudah ini yang membuat. Menurut saya secara pribadi, keyakinan kelas itu tujuan bersama, untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menentukan harapannya juga di dalamnya, di dalam satu komunitas. Terus tidak hanya menentukan perilaku, sikap, juga ada di dalamnya nanti ada aturan apapun, ada evaluasi nantinya apa aja yang perlu kita harus diperbaiki dari kesepakatan ini. Intinya sih tujuan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ya baik, terima kasih Bu Iin dan Pak Koya, luar biasa sekali. Jadi memang sekarang bergeser namanya keyakinan kelas ya, dengan harapan bahwa yang dibuat secara bersama itu adalah dari nilai-nilai ya, nilai-nilai kebajikan universal namanya ya, yang dibuat sebagai keyakinan bersama. Kita lihat ya. Jadi keyakinan kelas atau sekolah ini sebenarnya harus ada nanti mungkin ya kita inisiasi mengenai keyakinan sekolah supaya apa aturan di sekolah kita ini jelas gitu ya dan disepakati bersama. Jadi keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Jadi kriterianya yaitu pernyataan universal. Nanti kita akan bahas ya apa itu, ada yang hubungannya dengan kebajikan universal.
sifatnya abstrak ya, jadi sifatnya sederhana, jelas ya, karena harus dipahami, mudah dipahami. Kemudian berupa pernyataan universal ya, yang mencakup nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Misalnya adalah hal-hal atau nilai yang memang dianggap baik secara universal di budaya manapun, di tempat manapun, di daerah manapun, hal tersebut dianggap baik. Contoh misalnya apa Bu? Kebajikan universal contohnya hormat misalnya ya. Dimanapun hormat itu adalah hal yang dianggap baik ya. Kemudian disiplin, kemudian kebersihan, nilai kebersihan. Ya, kebersihan, isi keyakinannya bisa tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Nah, ini yang berikutnya Pak Mul ya, dan Ibu Bapak semua. Jadi sebaiknya keyakinan itu dibikinnya dengan kalimat positif, hindari kata tidak, gitu ya. Misal tadi kata kamu tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya, karena secara tinjauan psikologis ya, ketika ada kata tidak di depannya itu penekanannya yang setelahnya gitu ya. Misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, yang diingat membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan misalnya, membuang sampah sembarangan gitu. Makanya itu dijadikan strategi marketing juga. Saya di dekat rumah tuh ada yang jualan soto ya, ada tulisan jangan nengok kiri. Kita jadi nah, jualan satu melakukan hal yang sebaliknya. Jadi memang itu tinjauan psikologis, kalimat negatif itu malah membuat orang yang penasaran kemudian malah melakukan hal yang sebaliknya. Seperti tadi ya, tidak memukul gitu ya. Tapi kalimat positif apa misalnya kalau tidak memukul? Tidak boleh memukul misalnya, atau tidak boleh bullying. Apa? Harus bersikap yang baik ya, bersikap yang selalu bersikap baik terhadap teman, ya, gitu ya Bu. Jadi kemarin saya menilai kelas itu masih banyak ya yang menggunakan kata negatif. Kemudian ada yang masih kurang spesifik, jadi masih berupa nilai kebajikan universal dan disiplin. Disiplinnya itu apa? Harus dijabarkan. Tadi misalnya tidak boleh terlambat, kan nggak boleh ya? Datangnya apa? Datang tepat waktu ya. Jadi pakai kalimat positif. Datang tepat waktu, berbicara yang baik, membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi contoh sederhananya seperti itu keyakinan kelas. Kemudian harus sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kira-kira yang paling urgent di kelas ini apa ya? Gitu. Ibu lihat dulu sama-sama. Yuk kita lihat anak-anak kelas kita ini yang paling urgent harus dihadiri apa ya? Misalnya kelasnya rusuh, ya. Kelas kita rusuh banget ya. Berarti harus ada keyakinan kelas apa nih? Gitu. Kelas kita kotor banget, harus ada keyakinan kelas apa? Gitu ya. Bisa juga dari nilai-nilai kebajikan universal Ibu Bapak bisa gali lagi, ya. Gitu. Saya sudah buat tapi belum dikatakan ya videonya. Contoh membuat keyakinan keras. Jadi kayak boleh brainstorming ya. Anak-anak mengungkapkan mereka pengen ada keyakinan keras apa di kelasnya. Boleh kayak begini ya, satu ya. Kemudian dirumuskan bersama mana yang kira-kira paling urgent untuk dijadikan keyakinan kelas ya. Kemudian mudah untuk diterapkan, jangan yang ngawang-ngawang gitu ya. Harus real. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Gitu. Jadi bukan hanya pengurus kelas, apalagi cuma wali kelas yang nempel gitu ya. Sebaiknya bareng-bareng bikinnya. Kalau keyakinan kelas perlu nggak kalau ada pelanggaran ada juga sanksi? Konsekuensi. Nah, namanya keyakinan itu sebenarnya beda dengan peraturan. Kalau peraturan sanksi ya. Disiplin positif, budaya positif, nyambungnya ke keyakinan kelas adalah penanaman nilai-nilai dalam diri atau motivasi intrinsik supaya tidak perlu lagi ada hukuman, ya. Supaya tidak perlu lagi ada hukuman, tapi benar-benar mendarah daging ke murid kita, gitu ya. Memang mungkin agak sulit ya di awal, tapi insya Allah ya, kalau kita punya keyakinan insya Allah nanti
Ya, kita akan lihat ada teknik restitusi untuk pengganti hukuman, ya. Nah, ini sebelum kebutuhan dasar ya, kita akan segitiga restitusi. Nah, ini adalah teknik, salah satu teknik sekarang yang paling yang sedang dicanangkan oleh Dinas ya, oleh Kemendikbud sebagai pengganti punishment atau reward ya. Kalau dulu menerapkan disiplin di sekolah itu kan pakai teori Freud ya, teori psikologi Freud, bahwa ada stimulus respon. Ada kalau anak itu harus dihukum supaya dia jerak, atau dikasih reward supaya sikap positifnya tumbuh ya. Itu model lama katanya ya. Nah, ini ada metode baru mungkin ya bisa kita terapkan mengenai restitusi Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya segitiga restitusi. Tahapannya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita lihat contohnya. Nah, segitiga restitusi ini didasarkan pada ini ya. Jadi menurut psikiater ya, teorinya siapa namanya? Adalah seorang ahli ya, psikiater tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Kan yang kita tahu teori kebutuhan itu ada dari Maslow ya, ada ini satu lagi dari Epstein. 5 kebutuhan pertama yaitu basic survival atau bertahan hidup, yaitu yang berkaitan dengan rumah ya, makan, minum, kebutuhan dasar. Yang berikutnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap diri kita, setiap individu itu punya kebutuhan untuk diterima dan untuk mendapatkan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, power ya, atas kendali atas orang lain. Ada dalam setiap diri kita kebutuhan untuk punya power itu ada ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan ya, kebutuhan untuk rasa bebas, tidak terkekang. Dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan, fun ya. Jadi setiap diri kita punya ya, ketika jenuh ya, ketika kita sumpah, makanya perlu healing ya. Itu karena kita punya kebutuhan akan kesenangan. Nah, teori restitusi ini didasarkan pada teori kebutuhan. Tadi ya tahapannya pertama menstabilkan identitas. Tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada kan manusia yang sempurna ya. Setiap kita juga punya kesalahan gitu. Nah, bagaimana kita menekankan ke murid kalau dia sudah salah bisa loh dirubah gitu. Itu adalah proses belajar. Ya. Kalimat yang biasa dipakai adalah berbuat salah itu wajar loh kan. Pertama kita stabilkan dulu, kita dia melakukan kesalahan, kita tegur ya, misalnya kemarin tadi gitu ya, tapi kan dia terproses. Nah, kita stabilkan dulu ya, bahwa dia bisa terbuka sama kita ya. Berbuat salah itu wajar loh nah, misalnya ibu juga pernah kok berbuat kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas dulu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini jangan sampai salah hati ya. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan murid sama sekali, tidak. Ya, kan dia udah terlanjur berbuat salah. Nah, validasi kesalahannya berdasarkan pasti punya alasan tadi ya. Pasti ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Kenapa dia melakukan kesalahan itu ya? Nah, dengan prinsip bahwa pasti ada sesuatu nih ketika murid melanggar. Misal kemarin tadi kesiangan ya, kesiangan. Kira-kira apa tuh alasannya? Kalau kita sendiri deh, saya sendiri ya, pasti ada alasan untuk kesiangan kan ya. Misal karena tadi tidak ada yang memperhatikan. Artinya apa? Kebutuhan dia untuk kasih sayang dan perhatian kurang, gitu ya. Nah, kita tanya, tapi pasti punya alasan, ya. Kenapa? Gitu. Jadi kita mau mendengarkan alasan. Kemudian kamu pasti
mengajak ya, ketika murid sudah terbuka cerita, ya Bu saya begini karena ini misalnya, apalagi sampai curhat, apalagi sampai nangis ya, sampai meluapkan unek-uneknya itu akhirnya kita sudah mengalahkan dia untuk berpikir mengenai nilai-nilai kebajikan yang sudah dilanggar sama dia ya. Nah baru kita ajak diri, namanya juga manajer ya. Manajer itu kan tadi ketika kita di posisi manajer, kita sudah ahli menjalankan teknik restitusi ini ya, digiring ya. Nah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu ya, menanyakan keyakinan ya. Maaf saya Pak Eko ya, ini belum dilihatin. Jadi kalau menanyakan keyakinan, nanyanya gini, jadi kenapa kira-kira keyakinan kelas mana yang melanggar, baru diarahkan ke keyakinan ya. Kalau mau yang lebih mendasar lagi mungkin bisa ke agama ya. Kalau misalnya kesiangan nih, kalau kan Islam, kalau di Islam mungkin melanggar apa, atau melawan guru atau keyakinan kelas ya, keyakinan kelas apa yang sudah kami langgar, supaya anak itu setelah dirangkul, diterima alasannya, divalidasi kesalahannya, langsung ibaratnya kita tembak gitu ya, kamu melakukan kesalahan yang mana, supaya dia bangun kemudian bisa mengoreksi, memperbaiki ke depannya. Karena kan gak cukup kalau tadi di posisi pembuat merasa bersalah, anak merasa bersalah, tidak ada perkembangan ya. Tapi gimana caranya supaya pola pikir anak ini jalan ya, oh iya saya salah menyampaikan ya. Nah ini contoh contoh ya kayak kamu, contoh Bapak Ibu ini contoh penerapan segitiga restitusi sederhana yang sudah saya lakukan di sekolah. Kita lihat ya. keyakinan kelas yang dilanggar apa?
Tadi saya tanya itu, kalau ada lagi kan itu benar tuh. Ya, itu ya kata ibu contoh itu real ya. Kejadiannya seminggu yang lalu saat istirahat, saya lagi mau sholat. Itu di situ rame kan guru pada istirahat semua ya. Di situ rame di pojok UKS itu depan UKS Pamu dan mau kapok mereka berdua nih Rio sama Arsen. Mereka ledek-ledekan terus dipompoin sama kakak kelas ya. Kakak kelas tahu sendiri yang itulah ya. Ayo gitu ya. Sampai ya di ini sama kakak-kakak osisnya dipisahin ya. Tapi ada kakak kelas umum yang udah jangan dipisahin gitu. Terus saya tarik ke BK, saya tenangin dulu ya. Emang pintar anaknya, pintar ini ya. Bicaranya pintar dua-duanya. Senior terutama ya. Dionya juga alhamdulillah ya. Walau dua-duanya kayak keras gitu ya. Tapi bisa diajak ngobrol ya. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu, walaupun masih kecil ya, terus dua-duanya maaf orang Sumatera ya, yang stereotipnya keras gitu ya. Tapi kalau diajak ngobrol baik-baik, pintar ya. Dan mereka digali gitu ya, finansius dia Bu, ya banget gitu ya Bu Raden ya. Jadi kalau kita terapkan sebenarnya ya, bahkan ke anak yang keras terus masih kecil juga ya, bisa ternyata gitu ya. Jadi itu tadi tahapannya ya, dimulai dari ada kesalahannya ya, pasti punya alasan. Jadi alasannya apa Bapak Ibu? Dan kenapa alasannya? Tersinggung ya, masih manggung. Nah, kita gali juga emosinya karena ya body shaming ya, body shaming. Jadi tersinggung, ledekan orang tua yang satu body shaming ya. Nah, itu menggali perasaannya juga mengasah kecerdasan emosi anak ya. Jadi dibiasakan siswa itu tidak cuma mendengarkan kita menjudge gitu ya, tapi mereka ngeluarin gitu perasaan kamu seperti apa ya, sehingga mereka ketika marah nantinya terlatih, saya marah, saya tersinggung tadi ya, keluar, saya emosi Bu, saya marah banget, kecewa tadi, terus apa yang kamu lakukan? Saya pukul ya, saya tendang ya, keluar kan. Jadi biarkan si murid sendiri melihat sendiri apa yang sudah dilakukan ya. Evaluasi itu akan melatih nantinya, mudah-mudahan kalau sering kita pakai ini, ketika dia hilang ya, dia akan ketika punya waktu dia akan terlatih otaknya untuk men-flashback kesalahannya, evaluasi sendiri. Saya refleksi sendiri walaupun tidak ada kita, harapannya seperti itu. Jadi berulang-ulang kita lakukan restitusi sehingga seperti apapun namanya anak kita salah, kita juga sering salah ya, itu dia akan secara alami ya terlatih otaknya untuk melakukan refleksi. Oh ya saya melanggar ini ya, oh ya saya merasa kecewa, tapi ketika temannya sudah minta maaf ya sudah kan gitu ya. Nah Bapak Ibu itu mungkin ya untuk segitiga restitusi tadi ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu mengenai pemaparan saya tadi, mulai dari disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada yang mau ditanyakan atau memberi komentar? Boleh Pak Bu? Dapat keaktifan aktif ya. Dapat reward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan tadi tentang kebutuhan dasar anak ya. Tadi yang saya ketahui, kebutuhan dasar itu kan semacam kebebasan, kemudian hidup. Yang saya perhatikan itu adalah
mengenai hak asasi manusia, ya, kan sifatnya universal hak asasi manusia. Nah, di bawahnya kan penguasaan. Maka penguasaan ada yang berkuasa, ya. Jadi kalau kita tadi mengambil sikap mengenai anak mungkin ya menurut saya terlalu lama, itu butuh proses, ya. Tidak bisa mengambil tindakan tegas, gitu. Kan di negara kita kan negara hukum, ya. Jadi kita harus menjunjung tinggi hukum juga, gitu. Jangan kita menganut asas dasar kebebasan hak asasi manusia. Kita tidak harus terfokus kepada hak asasi manusia. Kita juga mengakui hukum negara kita, gitu. Karena tujuan hukum itu juga untuk menciptakan negara kita berpihak pada kebenaran. Jadi menurut saya ya ada sedikit kontradiksi gitu dengan hukum gitu kalau kita ngambil sikap tadi gitu, karena memang proses anak itu memang yang diperhatikan kan hidupnya, kemudian kebebasannya, kebahagiaannya, memang itu, tapi kan dia juga punya kewajiban di samping menuntut haknya itu. Kewajibannya itu tadi supaya seimbang gitu antara hak dan kewajibannya, sehingga kita sebagai guru dan anak mengatasi anak itu berimbang gitu. Maksud saya mungkin tidak hanya haknya saja diutamakan gitu, tapi kewajibannya juga harus juga dituntut gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, ya. Ya, di sini 5 kebutuhan dasar manusia, itu Pak Mul, ya. Harus ada hak dan kewajiban. Kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya murid sebenarnya. Ini adalah teori kebutuhan dasar yang semua manusia ada. Penguasaan di sini maksudnya power, ya, bahwa kita semua punya kebutuhan untuk menguasai sesuatu, menguasai seseorang misalnya, atau penguasaan, ya, artinya capable gitu loh, dianggap mampu, ya. Jadi ketika kita dianggap tidak mampu, terus itu berarti kebutuhan penguasaan kita nggak ada sebenarnya. Dan ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi tadi pelanggaran itu, ya. Misalnya dengan membuli supaya merasa ibaratnya menghalangi orang lain, dia merasa powernya dengan membuli misalnya, ya. Padahal dia bisa menyalurkannya dengan hal lain, misalnya dengan kompetensi lain, punya prestasi apa, gitu ya. Mengenai kewajiban, Pak Mul, kewajiban murid itu ada di keyakinan keras, itu kan masuk kewajiban, ya. Datang tepat waktu, ya, itu kan kewajiban. Jadi tetap, ya, dalam disiplin ini kan tentang disiplin positif. Kita menuntut anak untuk melaksanakan kewajibannya, tapi supaya fair, supaya anak itu benar-benar mau melakukan dengan senang hati, harus berdasarkan keyakinan bersama. Makanya ada keyakinan kelas. Mungkin, ya, kamu, ya, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Boleh? Terima kasih atas kesabarannya. Pertanyaan saya sedikit saja. Apa yang harus diperlakukan sebagai guru, ya, idealnya sebagai guru bisa mengambil posisi sebagai manajer? Oke, terima kasih Bu Ira, ya. Bagaimana sikap kita sebagai guru untuk memposisikan diri sebagai manajer? Kalau saya pribadi tentunya sering berlatih, ya. Karena posisi manajer itu kan kita harus berpikir, ya. Berpikir level paling tinggi ketika kita menghadapi murid. Kalau di hukum sebenarnya level aja, ya. Kesiangan, cuci WC misalnya, nyapu, gitu kan. Itu hal pola pikirnya sangat sederhana. Tapi kalau manajer kita harus berpikir, ngajak anak apa nih, ya, yang membuat dia bisa titik jeraknya di mana, titik kelemahannya di mana, gitu kan? Manajer itu kita menuntut, mengamong, ya. Guru itu kan sebagai among, diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa guru itu sebagai petani, ya. Murid itu adalah
kita rawat ya supaya tumbuh kembang dengan baik. Nah supaya sehat itu kan dikasih asupan yang baik gitu ya. Nah sama gimana kita berpikir kita tinggi ya supaya kita di posisi manajer nanti berlatih kalau saya sendiri ya berlatih supaya kita benar-benar bisa memahami murid, kemudian tentunya menetralisir supaya kita tidak mudah terbawa emosi. Karena kalau kita sudah terbawa emosi, maka kita tidak bisa berpikir logis gitu ya, tidak bisa berpikir. Bapak Ibu di akhir sesi ya kita ini dulu sedikit ya, semangat kali ya supaya nanti pas jalan gak ngantuk ya, bisa gede materi. Ya, tepuk semangat. Mungkin ada satu atau dua orang yang mau merefleksi seluruh kegiatan kita hari ini, refleksi perasaannya apa yang sudah didapat dari hasil kegiatan. Boleh, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini membuat saya menjadi ingat kembali apa yang harus kita lakukan sebagai guru. Karena kadang-kadang karena mungkin nggak terlalu proses senior jadi guru, pada akhirnya kita lupa. Jadi anak selesai. Nah dengan materi ini ada inspirasi lagi mengingatkan saya kembali untuk bahwa kita harus melakukan apa yang positif ini judulnya budaya jadi terbuka kembali. Saya mengingat bahwa oh iya budaya positif ini memang kadang-kadang terlupakan ya karena kita merasa dikejar-kejar materi, dikejar-kejar tugas, sehingga kalau ada kesalahan sedikit aja kita langsung ada bagaimana. Jangan atau labeling ya, anak itu enggak, anak itu seperti ini. Kita memang harus memberikan satu reward, percaya bahwa setiap anak harus berubah dan diberikan tanggung jawab. Terima kasih Bu Tina sudah mengingatkan saya kembali untuk melakukan budaya positif yang mungkin beberapa lama kita sudah abaikan karena terlalu ingin cepat selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Raden, luar biasa sekali refleksinya ya. Sudah mungkin ya satu saja ya refleksinya, sudah sore ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Di akhir acara ada pantun ya yang mau saya persembahkan untuk Bapak Ibu semua. Ibu Hajar berbunyi mengaji. Pulang-pulang gak bisa. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat narasumber kita, Ibu Agustina S. Itu kami tidak salah, memang sangat bagus materi hari ini. Calon guru penggerak SMP 19 yang sangat luar biasa dengan materi ya. Semoga nanti bisa dan menggerakkan sekolah kita menjadi sekolah yang maju di bidang pendidikan, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, bermulia dan memiliki sifat yang positif tentunya ya. Karena budaya positifnya bisa diterapkan di sekolah kita. Alhamdulillah untuk sore ini materi sudah selesai. Dengan adanya materi tentang aksi nyata budaya positif menjadi menambah wawasan kita bagaimana dalam pembelajaran itu melaksanakan budaya positif. Kita bisa mengetahui bagaimana posisi kita sebagai guru ya, dan kita juga jadi mengetahui segitiga restitusi itu ya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dicukupkan untuk aksi diseminasi budaya positif di SMP 19 Bogor. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa dilaksanakan di sekolah
sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan semoga tidak hanya untuk siswa saja. Iya, semoga Guru ke guru, iya, ke guru, teman ke teman. ya, siap, betul Barada. Jadi ini tidak hanya diterapkan kepada siswa, mudah-mudahan sesama guru, semuanya sewarga sekolah SMP 19 ini bisa menerapkan budaya positif. Jadi bukan hanya guru, tapi diberikan teladan dari gurunya itu sendiri. Baik, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas ya. Karena di awal tahun ajaran itu kalian harus punya namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Supaya ada tujuannya ya. Tujuan supaya adanya kesepakatan atau keyakinan kelas apa aja. Ada yang tahu? Kamu sebelah mana? Tidak, mana? Ini ada mana? Ada Pak Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisa dari kelas 8H. Kalian tahu gak sih, pembelajaran tentang membuat keyakinan kelas bersama Ibu Agustina itu sangat menyenangkan loh. Karena itu saya jadi tahu tentang nilai-nilai baik yang dijadikan keyakinan untuk kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif dari kelas 8H. Kemarin saya belajar tentang keyakinan kelas bersama Bu Agustina. Saya sangat senang sekali karena saya paham tentang pentingnya keyakinan kelas. Karena kepentingan kelas itu penting sekali, bisa membuat kelas kita nyaman dan tertib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang luar biasa, perkenalkan saya Yusrina Nainggolan. Saya sebagai pengajar di SMP Negeri 19. Saya mau berterima kasih kepada Bu Agustina Esti Utami atas pemaparan beliau terhadap budaya sekolah. Nah, bagaimana sekolah guru-guru menerapkan budaya yang mendidik kepada anak-anak didik di sekolah sebagai generasi bangsa, bahwa guru itu bukan hanya sebagai penghukum di dalam kelas ataupun di ruangan sekolah ketika siswa melakukan pelanggaran, tetapi bagaimana guru itu mengajak anak berkomunikasi sebagai manajer sehingga anak itu mengetahui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Jadi guru tidak melakukan penekanan terhadap anak, tetapi anak menemukan sendiri kesalahan-kesalahannya dan dampak-dampak dari kesalahannya, dan juga siap menerima resiko yang dia perbuat. Terima kasih Bu Esti, maju terus, sukses selalu.